Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Febri Rahmawati dari kelas R3C. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya, serta dampak penyalahgunaan IT. Pertama-tama, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya. Yang pertama itu ada multikulturalisme, yang merujuk pada pendekatan atau kebijakan yang mempromosikan penerimaan dan pengakuan terhadap keberagaman kelompok, etnis, agama, budaya, dan bahasa dalam suatu masyarakat. Ini menghargai dan mendukung konsistensi budaya yang beragam. Yang kedua ada pluralitas. Pluralitas mencerminkan adanya keragaman atau keberagaman dalam suatu kelompok atau masyarakat. Ini tidak hanya mencangkup dimensi etnis dan budaya, tetapi juga mencangkup beragam pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai yang dapat ada dalam suatu etnis. Yang ketiga ada keberagaman budaya. Keberagaman budaya ini mengacu pada adanya berbagai elemen budaya, seperti bahasa, adat istiadat, seni, kuliner, dan nilai-nilai dalam suatu komunitas atau kelompok. Keberagaman budaya merangkul perbedaan dan menunjuk kekayaan yang muncul dari interaksi berbagai budaya. Selanjutnya ada aspek-aspek dari multikulturalisme. Yang pertama ada aspek keberagaman etnis. Keberagaman etnis ini mencangkup berbagai kelompok manusia dengan asal-usul, sejarah, dan karakter fisik yang berbeda. Ini mengakui perbedaan warna kulit, ciri-ciri fisik, dan warisan budaya yang unik di antara individu. Yang kedua, ada keberagaman agama. Keberagaman agama merujuk pada adanya berbagai keyakinan dan praktik keagamaan dalam suatu masyarakat. Ini mencangkup berbagai sistem kepercayaan, ritus, dan norma-norma moral yang membentuk pandangan dunia individu. Lalu yang ketiga, ada keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa melibatkan beragam bahasa dan dialek yang digunakan oleh individu atau kelompok dalam komunikasi sehari-hari. Ini mencangkup perbedaan dalam struktur, kosakata, dan ekspresi linguistik. Lalu yang terakhir ada keberagaman budaya. Keberagaman budaya mencangkup variasi dalam praktik seni, musik, tata cara hidup sehari-hari, pakaian tradisional, dan segala aspek kehidupan budaya lainnya. Ini mencerminkan warisan unik yang dibawa oleh kelompok-kelompok budaya. Keberagaman dalam keempat aspek ini memperkaya masyarakat dengan berbagai pengalaman, perspektif, dan kontribusi berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda. Menghargai dan merayakan keberagaman ini dapat membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Selanjutnya ada manfaat multikulturalisme dalam kreativitas dan inovasi melalui beragam perspektif melibatkan sejumlah aspek positif yang mendapatkan membentuk lingkungan yang dinamis dan produktif. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama ada keanekaragaman, ide dan solusi. Keterlibatan individu dari berbagai latar belakang budaya, etnis, dan pengalaman menciptakan keanekaragaman, ide dan solusi. Ini memperkaya pemikiran kolektif dan merangsang inovasi. Yang kedua, ada penggabungan budaya dalam desain produk dan layanan. Pengintegrasian elemen-elemen budaya dari berbagai perspektif dapat menciptakan desain produk dan layanan yang lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat yang beragam. Yang ketiga, ada fleksibilitas dalam penyelesaian masalah. Dengan adanya beragam cara pandang, tim atau organisasi menjadi lebih fleksibel dalam menyelesaikan masalah. Ini membantu pintu untuk pendekatan yang lebih kreatif dan efektif. Yang keempat, stimulasi kreativitas melalui tantangan. Tantangan dan perbedaan pendapat yang muncul dari keberagaman dapat merangsang kreativitas. Proses perdebatan konstruktif dapat membawa ide-ide yang lebih orisinal. Yang kelima, mengenal terhadap peluang pasar global. Keterlibatan multikultural membantu organisasi memahami kebutuhan dan peluang pasar global yang lebih baik. Ini membuka pintu bagi inovasi yang mempertimbangkan pasar yang lebih luas. Yang keenam, kesinambungan dalam pemecahan masalah kompleks.
Pemecahan masalah kompleks seringkali memerlukan berbagai perspektif. Dengan melibatkan individu dari latar belakang yang berbeda, organisasi dapat lebih efektif menangani tantangan kompleks. Yang ketujuh, inklusivitas dan kolaborasi yang lebih baik. Budaya inklusif yang diterapkan melalui multikulturalisme menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai. Ini membuka pintu untuk kolaborasi yang lebih erat dan produktif. Yang ke-8, peningkatan pemahaman antar budaya. Keterlibatan dalam lingkungan multikultural meningkatkan pemahaman antar budaya, mengurangi ketidakpercayaan, dan memperkuat kolaborasi lintas batas budaya. Dengan memanfaatkan manfaat-manfaat ini, organisasi dapat memperoleh keuntungan kompetitif dalam menciptakan solusi inovatif dan relevan bagi masyarakat yang semakin beragam. Selanjutnya, keberagaman budaya kuliner, seni, bahasa, dan tradisi. Keberagaman budaya tercermin dalam ragam kuliner yang dimiliki oleh setiap kelompok etnis atau budaya. Makanan menjadi cermin tradisi, sejarah, dan nilai-nilai kelompok tersebut. Melalui kuliner, kita dapat menjelajahi rasa, aroma, dan kekayaan budaya dari berbagai penjuru dunia. Yang kedua, ada keindahan seni tradisional dan kontemporer. Seni tradisional dan kontemporer mencerminkan identitas suatu budaya masyarakat, mulai dari seni rupa, tari, musik, hingga literatur. Setiap bentuk seni mengandung cerita dan makna yang mendalam. Keberagaman seni memberikan pandangan yang berbeda tentang cara berpikir dan mengekspresikan diri. Yang ketiga, melibatkan dalam beragam bahasa. Keanekaragaman bahasa menciptakan jembatan komunikasi yang membantu orang-orang dari berbagai budaya untuk saling memahami. Setiap bahasa membawa nuansa budaya yang unik dan melibatkan diri dalam berbagai bahasa membuka pintu untuk menjelajahi makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam kata-kata. Yang terakhir, tradisi yang hidup. Tradisi mencakup ritual, perayaan, dan kebiasaan yang diwarisi dari generasi ke generasi. Keberagaman tradisi membawa warna dan kehidupan dalam setiap kelompok budaya. Melibatkan diri dalam tradisi-tradisi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan identitas kelompok. Melalui penyelaman dalam kuliner, seni, bahasa, dan tradisi, kita dapat merasakan keunikan dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap budaya. Ini bukan hanya tentang menjelajahi warisan budaya, tetapi juga menghargai dan menghormati perbedaan yang membuat dunia ini menjadi tempat yang penuh warna dan berarti. Lalu selanjutnya ada penyalahgunaan iptek. Penyalahgunaan iptek merujuk pada penggunaan atau pemanfaatan teknologi dan pengetahuan ilmiah untuk tujuan yang tidak etis, melanggar hukum, atau merugikan individu atau masyarakat. Ini mencangkup eksploitasi dan penggunaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial. Contoh penyalahgunaan iptek di sini ada pembajakan produk digital, mengunduh atau mendistribusikan perangkat lunak, musik, film, atau konten digital lainnya tanpa izin pemilik hak cipta merupakan bentuk penyalahgunaan iptek yang merugikan pencipta dan industri kreatif. Yang kedua, penggunaan drone untuk penyelidikan yang melanggar privasi. Menggunakan drone untuk mengintip atau merekam aktivitas pribadi orang tanpa izin merupakan contoh penyalahgunaan teknologi yang melanggar privasi individu. Ketiga, manipulasi genetika yang tidak etis. Melakukan manipulasi genetika pada organisme hidup atau manusia tanpa mempertimbangkan konsekuensi, etika, dan resiko kesehatan merupakan bentuk penyalahgunaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang bioteknologi. Keempat, penyebaran desinformasi melalui media sosial. Menyebarluaskan informasi palsu atau desinformasi melalui media sosial dengan tujuan memanipulasi opini publik atau menciptakan ketidakstabilan sosial adalah bentuk penyalahgunaan teknologi informasi. 5. Menggunakan kecerdasan buatan untuk kejahatan. Memanfaatkan kecerdasan buatan untuk kegiatan kriminal seperti pencurian identitas, serangan cyber, atau membuatnya untuk tujuan merugikan adalah contoh penyalahgunaan teknologi tingkat tinggi. 6. Penggunaan obat-obatan terlarang dengan bantuan teknologi.
menggunakan teknologi untuk produksi atau distribusi obat-obatan terlarang seperti narkotika sintetis atau obat-obatan berbahaya adalah bentuk penyalahgunaan iptek yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Dan terakhir ada manipulasi gambar atau video untuk pencitraan palsu. Mengedit gambar atau video dengan teknologi canggih untuk menciptakan citra palsu atau menyebarkan informasi palsu adalah contoh penyalahgunaan iptek dalam merusak reputasi seseorang atau menciptakan kekacauan sosial. Penyalahgunaan iptek menyoroti pentingnya etika dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kepentingan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan. Dan itulah penjelasan yang bisa saya berikan terkait multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya serta dampak penyalahgunaan iptek. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.